Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Madza Ba'dal Maut. Kita berada pada bagian akhir daripada kitab ini yang menjelaskan tentang surga dan hal-hal yang ada di dalamnya. Terakhir, pembahasan tentang penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Nah, sekarang penjelasan tentang darajatul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Ternyata surga itu bertingkat-tingkat dan tidak berada pada satu level. Ya. Tentu yang paling tinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, adalah Firdaus. Ya. Dan Nabi SAW perintahkan kita itu untuk menjadi obsesi dan tujuan serta cita-cita kita. Minta kepada Allah adalah minta surga Firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya di bawahnya tingkatan-tingkatan yang lainnya, ya, ada kurang lebih 100 tingkat. Mari kita perhatikan beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah terkait dengan tingkatan surga ini. Yang pertama, penulis mengatakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi SAW. Man amana billah wa rasulihi wa aqama shalah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardhihi allati wulida fiha. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan salat, puasa Ramadan, maka dia berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baik dia hijrah di jalan Allah atau dia tetap diam di negerinya di mana dia terlahir. Ya. Jadi ini amaliyahnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam apa yang menjadi konsekuensinya dari keimanan. Termasuk di dalamnya tentu iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, takdir, ya, dengan benar. Ya, dan juga konsekuensinya yaitu amal saleh. Ini yang dimaksud dari keimanan itu. Ya, keimanan yang benar, yang tegak di atas dasar Alkitab dan Sunnah. Keimanan dengan kadar minimal yang harus ada pada diri seseorang. Keimanan yang dibawa dengan tanpa pembatal-pembatal yang dilakukan ketika menghadap Allah nanti. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan sholat. Ini amalan yang juga harus diperhatikan, menegakkan sholat. Dan ketika dikatakan menegakkan sholat, maka ini menunjukkan sholat untuk dilaksanakan bukan sekedar pengerjaan dan pelaksanaan semata, tapi menegakkan dengan apa yang menjadi syarat untuk disempurnakan, wajib serta rukun-rukunnya untuk ditegakkan dengan baik. Inilah yang masuk dalam kategori menegakkan sholat. Wa shauma Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan, yakni puasa sebulan penuh. Maka barang siapa yang memiliki hutang puasa yang belum dia kerjakan, maka hendaklah sempurnakan dan bayar hutang itu. Karena Ramadan satu kesatuan, satu bulan. Kalau dia kurang dari satu bulan, tidak dikatakan itu pelaksanaannya selama satu bulan di bulan Ramadan. Kalau ini semua ditegakkan, dikerjakan, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga. Entah dia hijrah di jalan Allah atau tetap berada di negerinya, tempat dia
terlahir. Tempat dia terlahir. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya hijrah seseorang dari tempat dia terlahir, ketika tempat itu adalah tempat yang dihuni atau mungkin kebanyakan adalah orang kafirin, hijrah itu terkait dengan pelaksanaan ibadah yang nggak bisa dia kerjakan. Menegakkan ibadah, terintimidasi, ya, hal-hal yang menciderai, merusak agamanya dengan berada bersama dengan orang-orang kafirin di tempat tersebut. Maka hal-hal inilah yang menguatkan akan kewajiban hijrah dari negeri orang kafir menuju negeri kaum muslimin untuk dia bisa menegakkan agamanya. Untuk dia bisa menegakkan agamanya. Ya. Nah, ini masalah gimana dengan orang yang berada di negeri orang kafir tapi dia bisa menegakkan agamanya. Terlebih lagi itu adalah negeri tempat dia terlahir. Ya. Maka menurut hadis ini dia bisa termasuk bagian orang yang dapat udzur, terutama kalau dia memang nggak memiliki kemampuan untuk pindah. Selama dia bisa menegakkan agama di tempat tersebut dan dia penduduk lokal, dia nggak memungkinkan untuk pergi, apalagi karena satu dan lain hal, keterbatasan visa dan lain-lain. Karena nggak mudah untuk pindah begitu saja ke negeri lain, ya. Sedangkan dia warga negara tempat dia lahir. Ya. Yang jadi masalah itu yang terdapat ancaman di dalam firman Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Orang-orang yang diwafatkan mati di tempat dalam keadaan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Malaikat berkata kepada mereka, kenapa kalian bisa mati dalam keadaan ini? Mereka mengatakan, kami orang yang tertindas di tempat kami tinggal. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Kalian bisa pindah hijrah ke bumi Allah yang lainnya sehingga kalian lepas dari ketertindasan dan mengamalkan agama kalian dengan baik. Ya, ini adalah celaan bagi orang yang wafat dalam keadaan tinggal di negeri orang kafirin dan tidak bisa mengamalkan agama mereka, padahal mereka mampu untuk keluar dari negeri mereka, hijrah, bergabung dengan kaum muslimin yang lain atau negeri yang mereka bisa menegakkan agama mereka. Tercela mereka ketika tetap mempertahankan berada di tempat mereka yang akhirnya mereka nggak bisa menegakkan agama, melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Padahal mereka mampu. Kalau mereka nggak mampu, maka ini tentu ada udzur. Ini tentu ada udzur. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit tentang masalah hijrah orang yang tinggal terlahir di negeri orang kafirin. Qalu ya Rasulullah, afala nunabbi an-nas bidzalik? Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah atau kata para sahabat, bolehkah kita mengabarkan manusia tentang apa yang kau katakan tadi? Maka Nabi SAW bersabda, inna fil jannah mi'ata darajah. Di surga ada 100 derajat. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilih. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama wal ard. Masing-masing tingkatan itu jaraknya seperti jarak bumi dan langit. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena surga firdaus, surga yang paling tengah, yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus adalah arsy-Nya Allah. Wa minhu tafajjaru anharil jannah. Dan dari surga firdaus ini
mengalir sungai-sungai di surga, asalnya itu dari surga Firdaus. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabar Nabi yang mulia alaihi wasallam tentang surga bertingkat-tingkat ketika ditanya, bolehkah kami mengabarkan hal ini? Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, puasa Ramadan, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, mau hijrah atau tidak? Ditanya para sahabat, bolehkah kami mengabarkan ini? Nabi SAW menambahkan informasi, di surga ada tingkatan-tingkatan. Ya, kemudian Nabi SAW menggemarkan tingkatan itu, bagaimana menggapainya. Utamanya adalah berjuang di jalan Allah SWT. Memperjuangkan bagaimana dia menguatkan agama Allah, ya, untuk dirinya, ya, untuk kaum muslimin, untuk agamanya, ya. Menunjukkan kepada kita sekalian, ya, selama seorang dia menunaikan apa yang menjadi kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, walaupun mungkin kelebihan-kelebihannya tidak dia laksanakan, dia berpotensi besar Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun mungkin surga di derajat yang mana, ya, tapi pastinya dia masuk dalam surga selama seorang melaksanakan batas minimal apa yang menjadi kewajiban untuk dia tegakkan dalam agamanya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk kita memandang kaum muslimin dengan pandangan yang baik, yang mungkin mereka tidak berada pada kesempurnaan, termasuk diri kita tentunya. Tapi lihat mereka, ngerjain sholat, puasa Ramadan, puasa, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman, insyaallah ta'ala. Zahir mereka menunjukkan akan hal itu. Maka, apa alasan kita untuk berburuk sangka kalau mereka adalah penghuni neraka? Oke, mereka melakukan kesalahan-kesalahan dari ini dan itu. Tapi itu kan kesalahan membatalkan keislaman atau tidak? Kalau tidak, ya sama, kita juga melakukan kesalahan, dosa. Bahkan mungkin kalau diakumulasi dosa kita bisa lebih banyak dari orang tersebut. Maksudnya adalah untuk kita memandang kaum muslimin dengan pandangan kasih sayang. Apa yang ada pada mereka dari keimanan, amal soleh, batasan minimal, ya, untuk mereka tegakkan. Tidak memandang seolah-olah yang seperti saya lah keislamannya, inilah yang boleh dan berhak untuk saya mendekat kepadanya, bersama dengannya, loyal kepadanya. Maka bukan seperti itu seharusnya, ya.